Kembali lagi ya hari ini ya bersama dengan Ade Sensei ya. Kali ini kita akan belajar lagi mengenai apa teman-teman? Mengenai dokai ya, bacaan teman-teman. Ya, kalau kita bicara mengenai dokai, dokai itu apa? Omoshiroi ya teman-teman ya, menarik ya. Karena kita akan mengerjakannya ya seperti main game. Jadi kita cari cara tepat paling gampang supaya bisa mengerjakan dengan cepat teman-teman ya. Oke, kita mulai ya teman-teman ya. Kita mulai dari bacaan pendek teman-teman. Nah, kalau di bahasa Jepang ya di N3 gitu ya biasanya ada bacaan pendek dan bacaan panjang. Nah, kita akan belajar mengenai bacaan pendek di sini ya. Nah, soalnya itu ada 4 ya teman-teman, ada soal ya 4 ya. Nah, kita kerjakan dalam waktu 14 menit teman-teman ya, karena kita nggak boleh makan waktu terlalu lama karena ada batas waktunya ya untuk pengerjaannya ya. Nah, kita nggak usah sempurna ya teman-teman ya. Kita selesaikan aja dari 4 itu 3 saja ya kalau bisa ya, supaya bisa lulus di JLPT kali ini. Oke, kita mulai ya dari soal pertama ya teman-teman ya. Soal pertama, teman-teman. Soal pertama kita selesaikan dalam waktu 1 sampai 22 menit, teman-teman. Jadi nggak terlalu lama ya, soalnya nggak terlalu susah soalnya untuk kali ini. Kita lihat ya sama-sama, teman-teman. Soalnya seperti ini ya, teman-teman ya. Kalau kita lihat soal seperti ini ya, teman-teman ya. Ini soalnya mengenai oshirase, teman-teman. Berarti mengenai pemberitahuan. Nah, biasanya soalnya kayak gini gampang, teman-teman. Jadi kita selesaikan aja gampang dalam waktu 1 sampai 2 menit ya, teman-teman ya. Biar nggak terlalu makan waktu di sini. Nah, kita lihat kira-kira poin penting dari sini, dari kalimat ini apa sih, teman-teman? Kita lihat sama-sama ya. Oke, ini soalnya, teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat soalnya di sini ya, teman-teman ya, kira-kira soalnya apa sih yang mau ditanyakan di sini? Gampang ya, soalnya adalah naiyo ni atteru no wa doreka ya. Jadi kira-kira apa ya dari bacaan itu yang tepat dari pilihan-pilihan yang ada di sini. Nah, kalau teman-teman lihat dari pilihan-pilihan yang ada di sini ya, agak panjang ya, teman-teman ya. Nah, tapi kita lihat biasanya ya, kalau dalam soal biasanya ada angka, teman-teman. Ada angka di sini ya, ada obo dan ada angka, ada kalimat, ada kata penting di sini dan ada angka. Jadi kita fokus di situ dulu aja, teman-teman ya. Sama kita ingat-ingat tadi ya, pertanyaan adalah naiyo ni atteru no wa doreka. Di situ ya, kita fokus di situ. Oke, kita lihat sama-sama ya, teman-teman ya untuk soalnya ya. Soalnya seperti ini, agak panjang ya. Nah, kira-kira tadi teman-teman udah lihat angka ya di sini ya. Kira-kira angkanya ada di mana, teman-teman? Yang perlu kita lihat ya. Coba teman-teman pikirkan dulu kira-kira yang mana. Oke, gampang ya, teman-teman ya. Kita lihat tadi ada angka 7 Yoka ya, ada tanggal 8 bulan 1. Nah, berarti kita fokus aja di situ kira-kira jawabannya tepat nggak untuk yang kali ini. Nah, kita fokus ke bagian yang di sekitar sini aja teman-teman. Karena kita udah dapat tadi angka yang pertama ya, yang cocok sama pilihannya yang ada di situ. Kita fokus ke bagian sini. Kita lihat sama-sama ya teman-teman ya. Nah, kita lihat tadi ya, kita baca sama-sama tadi ada 4 pilihan di sini. Kita coba lihat, kita baca sama-sama ya. Yang pertama, 応募は1月8日までにスポーツ課ホームページからしなければならない。Ada apa teman-teman? 1 月ya, ada 1月8日di sini ya. Sama ya, di atas ya. Ada juga ya, 1月8日di sini juga. Nah, tapi teman-teman ya, ada satu yang beda di sini yang nggak cocok. Kira apa teman-teman? Ada made, 1月8日まで. Sedangkan kalau kita lihat di sini ada boshu hikang ya, teman-teman ya. Ada period untuk rekrutmennya adalah 1月8日 から, bukan made ya, teman-teman ya. Jadi nggak cocok. Jawabannya bukan ini, karena bukan made di sini ya. Jadi kita udah dapat yang pertama nggak cocok ya. Kita lihat yang kedua. Yang kedua kita baca sama-sama. 応募した人がどんなことを手伝うかは当日にならないとわからない. Ya, wakaranai ya, teman-teman ya. Kita lihat kira-kira kalau di soal seperti ini ya, ada di mana ya tentang ini ya. Apakah dia harus cuma bisa tahu kalau apa yang dibantu, hal yang perlu dibantu itu cuma pas hari hanya. Kita lihat di sini ya, sama-sama ya. Kita di bawah, kita baca sama-sama. Onegai suru gutai teki na naiyo wa. Nah, ada kata-kata ini ya, gutai teki na naiyo ya, teman-teman ya. Apa yang mau dikasih tahu di situ ya? 3月下旬に郵送でお知らせだします. Ada apa teman-teman? 3月に下旬にお知らせitasimasu ya. Di sini ya. Nah, kita lihat tadi di sini apa teman-teman? Tojitsu ya. Tojitsu narata itu wakaranai. Nggak cocok ya, teman-teman ya, karena sangatsu udah bisa dikasih tahu di situ ya. Nah, jadi jawabannya bukan tojitsu, tapi sangatsu. Ah, sangatsu gejun. Ada gejun ya, teman-teman ya. Nah, kira-kira apa sih gejun itu? Kita lihat di sini ada shita ya, teman-teman ya. Ada kanji shita di sini. Artinya apa sih, teman-teman? Nah, kalau di Jepang ya, kita ada 3 pembagian kalau dalam bulan. Ada jojun ya, jojun. Ada chujun dan ada gejun. Kalau jojun itu ue ya, ada kanji ue ya di sini ya. Ingat-ingat aja ue. Berarti dia di awal. Ada di awal, teman-teman. Awal bulan ya. Nah, ada naka ya. Naka berarti apa, teman-teman? Ada di tengah ya. Ada di pertengahan di sini. Nah, yang terakhir adalah ada kata shita ya di sini ya. Gejun ya. Nah, itu artinya adalah apa? Akhir ya. Akhir
bulan. Nah, jadi gampang ingat-ingatnya seperti itu ya, karena di Indonesia kita nggak punya konsep ini. Jadi kalau di Jepang ada Jojun, Chujun, dan Jojun. Nah, kalau dalam konteks ini Gejun ya, teman-teman ya. Berarti akhir bulan. Jadi akhir bulan 3 di sini. Ya, gampang ya, teman-teman ya. Kita lanjut yang ke selanjutnya. Oke, teman-teman, kita baca ya, teman-teman ya, soal nomor 3 di sini ya. Kita lihat sama-sama ada apa, teman-teman. Taikai toujitsu no asa no setsumei kai ni ikenai hito wa oubo dekinai. Nah, kita lihat di sini ya, ada kata kuncinya di mana, teman-teman? Nah, di sini ada apa, teman-teman? Oubo dekiru kata ya, atau oubo dekiru hito ya, teman-teman ya. Nah, kita baca di sini ya. Nah, kira-kira yang cocok sama di sini apa, teman-teman? Ada sama-sama ya, teman-teman ya. Taikai tojitsu ya, di sini ya. Kita lihat ya, kita baca sama-sama berarti. Taikai tojitsu no gouzen 7時からの説明会に参加できる方. Jadi, obo dekiru itu cuma bisa apa, teman-teman? Dia harus daftar ya. Gouzen 7時からの説明会 sangka dekiru kata atau sangka dekiru hito. Nah, berarti kalau di sini apa, teman-teman? Di sini bilangnya sangka obo dekinai ya, teman-teman ya. Nah, sedangkan di sini juga sama, teman-teman. Dia harus bisa ikut setsumekainya. Berarti jawabannya cocok di sini. Jadi jawabannya adalah nomor 3 ya, karena pas sama yang di bawah, sesuai dengan joken yang ada, obo dekiru hito. Kita lihat yang terakhir juga ya, nomor 4 ya, teman-teman ya, supaya kita bisa analisis dengan lebih dalam ya, teman-teman ya. Kita baca sama-sama. Marathon taikai wo tetsudatta koto ga aru hito dake ga obo dekiru. Nah, kita lihat di sini yang di bawahnya ya, teman-teman ya, ada marathon taikai wo tetsudatta keiken ya, dia punya pengalaman ya, berarti sama ya, tetsudatta koto aru hito di sini sama ya. Nah, tapi kita lihat keiken ga aru kata wa kange shimasu. Kange itu artinya apa sih, teman-teman? Kange itu artinya apa? Artinya adalah bahwa dia nggak wajib ya, tapi welcome ya istilahnya ya, kalau orang yang udah punya pengalaman. Sedangkan di sini tetsudatta koto ga aru hito dake. Ada dake di sini ya. Nah, kalau ada dake berarti dia harus hisu ya, teman-teman ya. Sedangkan di sini ada kata kange. Nah, berarti nggak cocok ya, teman-teman. Jawabannya bukan nomor 4 karena nggak cocok, karena apa, teman-teman? Dia kange di sini ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu jawabannya. Jawabannya adalah nomor 3 di sini untuk yang cocok ya. Kita lanjut ya, teman-teman ya. Oke, kita analisis lebih dalam lagi supaya kita bisa tambah poin ya, supaya kita lebih mengerti, lebih paham lebih dalam lagi. Oke, teman-teman, di sini ada kanji ya, 2 kanji di sini. Nah, kira-kira bacanya apa? Boleh dipikirkan dulu ya, teman-teman ya. Yang pernah lihat gitu ya, di mana gitu ya. Oke, gampang ya. Bacanya adalah boshu. Yang pertama, boshu artinya adalah apa, teman-teman? Penerimaan atau rekrutmen untuk boshu di sini. Gampang, banyak dipakai di Jepang ya. Kalau teman mau ke Jepang pasti sering lihat kanji ini. Nah, yang kedua ini hampir sama ya, maksudnya bukan sama sih, tapi apa? Saling berhubungan di sini. Adalah obo. Obo artinya adalah melamar atau lamaran ya, bukan lamaran cinta ya, teman-teman ya, tapi melamar pekerjaan dalam konteks ini ya. Jadi teman-teman ada penerimaan dan ada melamar, jadi ada hubungannya di sini ya. Silahkan diingat-ingat karena banyak ya dipakai ya, kalau misalnya dalam iklan-iklan pekerjaan ya, pasti ada kanji boshu dan obo ya, jadi diingat-ingat. Kita lihat ya yang selanjutnya. Nah, biasa nih teman-teman ya, kalau di Jepang ya, kalau teman-teman ke apa ya, kantor kecamatan ya, kalau di Jepang istilahnya kuyakusho atau shiyakusho ya, teman-teman ya. Nah, itu biasanya ada apa, teman-teman? Ada ini ya, teman-teman ya, kanji ya. Nah, bacanya apa sih? Boleh dipikirkan dulu. Ini kanjinya bacanya apa coba? Gampang ya, teman-teman ya. Adalah ada madoguchi di sini ya. Madoguchi de ukesukeru. Artinya apa? Artinya adalah dia melayani di madoguchi, adalah resepsionis ya, kalau dalam bahasa Indonesianya mungkin ya yang cocok ya. Nah, biasanya ada kalau kita mau ke kantor kecamatan atau kelurahan, biasanya ada resepsionis ya di situ. Kita ngomong dulu ke resepsionisnya, kita bilang mau ngapain di situ. Nah, gampang, coba diinget-inget karena banyak kepake kalau ke Jepang ya.